Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Eva Fauziah dari kelas SD 19A3. Dalam video kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Selamat menyaksikan. Manusia yang hidup di dunia ini semuanya memiliki tujuan hidup yang sama, yakni hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat. Agar memperoleh itu semua, seorang muslim dianjurkan untuk selalu berpedoman kepada kitab suci Al-Quranul Karim. Banyak hal yang bisa kita ambil dari berpedoman dan mempelajari isi dari Al-Quran. Al-Quran tidak hanya membahas tentang peribadatan dan kehidupan di akhirat. Akan tetapi, Al-Quran juga membahas tentang akhlak, perilaku di dunia, serta membangun hubungan dengan sesama manusia. Seseorang dikatakan berpegang teguh pada Al-Quran apabila selalu mengamalkan apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Dengan Al-Quran, manusia diharapkan dapat memiliki akhlak yang terpuji. Al-Quran bagi orang Islam adalah pedoman hidup, sumber segala sumber hukum yang harus diikuti dalam hidupnya. Aturan apapun dan pendapat atau fatwa ulama manapun tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Dan jika ada perbedaan pendapat di antara umat Islam maupun para ulama, harus kembali pada Al-Quran. Agar apa? Agar umat Islam tidak saling menyalahkan. Al-Quran sebagai pedoman hidup memberi petunjuk lengkap terhadap aturan-aturan hidup manusia yang dapat menciptakan kehidupan yang nyaman, bahagia, dan sejahtera. Aturan yang paling inti adalah kewajiban kepada setiap individu untuk menjaga keselamatan agama Allah, jiwa atau nyawa, akal, keturunan, dan harta. Dalam rangka menjaga keselamatan hal-hal tersebut, kemudian dirinci penjelasannya dalam berbagai ayat. Tentang ini memang dijelaskan oleh ayat Al-Quran sendiri, yakni dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dengan yang batil. Adapun perilaku menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Sebagai seorang yang beriman, memang sudah seharusnya kita mengimani salah satu kitab Allah yang sempurna ini, yaitu Al-Quranul Karim. Selain itu juga haruslah disertai dengan pembuktian diri berupa perkataan maupun perbuatan. Adapun beberapa perilaku yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari diantaranya: 1. Dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut cara-cara menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya, yang pertama, menciptakan lingkungan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menjaga hak-hak tetangga dan saling menghormati antar sesama anggota masyarakat. Yang ketiga, rajin bersedekah, rajin membantu anggota masyarakat yang saling membutuhkan. Yang keempat, bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu persoalan yang ada di dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu dalam kehidupan berkeluarga. Dalam kehidupan berkeluarga, Al-Quran difungsikan dengan cara-cara berikut, yaitu 1. Sebagai kepala keluarga. Penerapan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sebagai kepala keluarga diantaranya yaitu, yang pertama, membimbing keluarga dengan ajaran Al-Quran seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kelak pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua yaitu menafkahi keluarga dengan rezeki yang halal dalam mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu membiasakan bermusyawarah dalam keluarga untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Selanjutnya yaitu sebagai seorang ibu, penerapan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sebagai seorang ibu diantaranya taat dan patuh kepada suami selama tidak melanggar syariat Allah. Kemudian menjaga kehormatan suami saat suami tidak ada di rumah. Dan mendidik anak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya yaitu sebagai seorang anak, penerapan ajaran Al-Quran dan Hadis sebagai seorang anak diantaranya yaitu berbakti kepada kedua orang tua dengan mengikuti anjuran dan bimbingan dari keduanya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua yaitu selalu mendoakan kedua orang tua agar selalu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan penjagaan dari Allah. Yang ketiga yaitu dalam kehidupan pelajar. Dalam kehidupan pelajar, hendaknya seorang pelajar menerapkan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya dengan cara-cara seperti: 1. Belajar dengan niat hanya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga akan bernilai ibadah. Yang kedua yaitu tekun dalam belajar sebagai bentuk tanggung jawab terutama dalam belajar Al-Quran dan Al-Hadis sebagai bekal untuk hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yaitu menerapkan nilai-nilai Qur'ani dalam pergaulan di sekolah seperti menghormati guru dan orang yang lebih tua, menghargai sesama, menyayangi yang lebih kecil, dan gemar membantu teman yang membutuhkan. Dan yang terakhir yaitu bergaul dengan teman-teman yang soleh-solehah. Dan yang terakhir yang keempat yaitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Al-Quran tidak hanya sebagai kitab suci yang membahas dan mengatur permasalahan akhirat saja, akan tetapi juga mengatur permasalahan duniawi. Di dalam berbangsa dan bernegara juga diatur tentang bagaimana memimpin dan bagaimana dipimpin. Sebagai seorang pemimpin harus dapat mengatur bagaimana mengembangkan dan memajukan bangsa, memikirkan kesejahteraan rakyat, mengatur sistem perekonomian bangsa, dan sebagainya. Seorang pemimpin harus dapat mempertanggungjawabkan jabatannya serta mensejahterakan rakyatnya yang telah memberikan amanah kepadanya. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.